Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Sumar isi doanya. Hari ini ada yang gak hadir? Oh, ada semua. Alhamdulillah, berarti kalian semua semangat ya. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang udah baca belum bukunya? Tentang apa sih materi hari ini? Ada yang udah baca? Ya, tunjuk tangan yang tahu. Sumar. Iya, Sumar. Materi apa hari ini? Oh iya, betul sekali. Tuh, teman-temannya contoh Sumar ya. Sebelum belajar, harusnya kita baca dulu materi apa yang akan kita pelajari. Gak perlu banyak-banyak, baca-baca aja dulu judulnya, pengertian-pengertiannya, supaya kita nggak terlalu kaku saat belajar. Nah, jadi materi kali ini adalah fluida dinamis. Misalnya, Ibu mau kasih contoh nih, kalian biasanya yang cewek-cewek ini kan suka ya kalau sore-sore tuh nyiram bunga gitu kan, atau yang cowoknya cuci motor gitu pakai selang, ya kan? Nah, misalnya tanaman yang kalian siram atau motor yang kalian cuci itu jaraknya jauh, kalian tuh males ke sana gitu. Nah, kan misalnya tuh apa sih yang kalian lakukan supaya air dari selang tersebut nyampe ke tanaman atau sesuatu yang kalian siram itu, atau juga yang kalian siram itu lebih tinggi dari kalian, susah untuk menjangkaunya gitu kan. Nah, secara tidak sadar atau secara tidak langsung, saat kita menyiram tanaman, misalnya tanaman tersebut jauh jaraknya dari kita, itu kita akan memencet ujung selang agar air tersebut keluar lebih deras atau lebih jauh. Itu sebenarnya masuk ke dalam konsep fluida dinamis. Seperti itu. Nah, fluida dinamis itu apa sih? Ada yang tahu nggak fluida dinamis itu apa? Belum tahu? Oke, jadi fluida dinamis itu adalah fluida yang mengalir atau bergerak. Fluida sendiri itu banyak, contohnya seperti air, kayak tadi contohnya air yang mengalir di selang, atau minyak yang mengalir di tangki. Bahkan udara juga bisa dikategorikan sebagai fluida dinamis. Misalnya udara yang mengalir di sayap pesawat yang sedang terbang. Dalam fluida juga ada yang namanya debit. Debit itu merupakan volume fluida yang mengalir. Debit ini biasanya dilambangkan dengan huruf Q besar yang satuannya adalah meter kubik per second. Rumus debit ini yaitu Q sama dengan V per T, di mana V adalah volume dan T adalah selang waktu. Selain rumus V per T tadi, debit juga bisa dicari dengan rumus A dikali V, di mana A itu merupakan luas penampang dan V adalah kecepatan fluida. Yang kedua ada hukum kontinuitas atau persamaan kontinuitas. Nah, misalnya kita punya selang atau pipa yang di sebelah sisinya pipa besar, yang sisi sebelahnya pipa kecil. Nah, pipa yang besar ini memiliki luas penampang sebesar A1 dan dialiri fluida dengan kecepatan V1. Lalu fluida tersebut mengalir ke sisi sebelahnya, yaitu pipa yang kecil dengan luas penampang A2 dengan kecepatan V2. Hukum kontinuitas ini berbunyi bahwa debit yang masuk akan sama dengan debit yang keluar. Jadi, persamaan kontinuitas ini dapat dituliskan dengan Q1 sama dengan Q2. Tadi kan Q itu rumusnya A kali V. Jadi, persamaan kontinuitas bisa juga dituliskan dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Lalu berikutnya ada hukum Bernoulli. Misalnya kita punya pipa dengan ujung sebelah sini dan ujung yang lainnya itu ukurannya berbeda. Nah, yang sebelah sini misalnya luas penampangnya itu A1 dengan tekanan P1 dan kecepatannya V1. Yang di sisi lainnya dengan luas penampang A2 dengan tekanan V2 dan kecepatan V2.
Persamaan Bernoulli dapat dituliskan dengan P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Kemudian ada penerapan hukum Bernoulli, yaitu yang pertama ada penerapan hukum Bernoulli pada pipa Venturi. Nah, seperti gambar yang di sini, ini adalah gambar pipa Venturi. Kemudian penerapan hukum Bernoulli pada sayap pesawat. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa sayap pesawat dialiri oleh udara, itu merupakan bagian dari fluida dinamis. Selain contoh penerapan fluida dinamis yang sudah disebutkan tadi, ada yang tahu lagi nggak? Apa contoh fluida dinamis dalam kehidupan? Ada yang tahu? Sumar. Oh, Sumar tahu. Apa Sumar? Iya, bagus sekali Sumar. Tadi Sumar mengatakan bahwa botol parfum yang semprotan itu merupakan contoh dari fluida dinamis. Itu betul sekali. Jadi botol parfum yang disemprot itu kan jika kita tekan bagian atasnya, airnya akan keluar menyemprot gitu kan. Itu bagian dari konsep fluida dinamis. Dari beberapa penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum paham? Atau ingin menyampaikan pendapatnya mungkin? Gak ada ya, udah paham semua ya? Alhamdulillah. Oke, jadi setelah ini Ibu akan menampilkan sebuah video untuk kalian mengenai fluida dinamis ini. Tapi sebelumnya Ibu minta kalian untuk membuat suatu kelompok. Di sini kan siswanya 25 orang ya. Jadi kalian bentuk dalam 5 kelompok, yang satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Ya, silahkan acak aja, terserah. Oke. Ya, karena sudah dibentuk semua kelompoknya ya, udah duduk sesuai kelompoknya. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Tugas pertama kalian adalah berdiskusi dengan teman sekelompok kalian mengenai mengidentifikasi aliran air di masing-masing selang seperti di video yang telah kalian saksikan tadi. Kemudian kalian tentukan apa persamaan dan perbedaannya dari masing-masing selang tersebut. Kemudian tugas yang kedua adalah kalian Ibu minta untuk membuat sebuah percobaan sederhana. Di sini Ibu sudah menyediakan botol dan sedotan. Di sini Ibu sediakan untuk masing-masing kelompok. Silakan diambil. Ibu minta kalian untuk membuat suatu percobaan untuk menentukan kondisi aliran air dari air yang mengalir melalui sedotan tersebut. Baiklah, karena semuanya sudah selesai, jadi Ibu mempersilahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas, dimulai dari kelompok pertama. Dan silakan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan kepada kelompok yang sedang presentasi di depan. Karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, maka Ibu memberikan tugas membuat laporan tentang hasil percobaan yang kalian lakukan tadi. Baiklah, karena waktu kita sebentar lagi akan berakhir, maka pertemuan kita akan dicukupkan sampai sini. Tapi sebelumnya, ada yang bersedia nggak menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Oh iya, Sumar. Silakan Sumar untuk menyampaikan kesimpulannya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.